Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Harma Rizky Nurcayani dan Yasmin Anindita. Di sini kami akan mempresentasikan hasil belajar kami tentang filsafat sebagai dasar metodologi penelitian akuntansi. Berikut ini subbab yang akan kita bahas. Yang pertama, pergeseran arah penelitian. Yang kedua, klasifikasi metodologi penelitian. Yang ketiga, pendekatan mainstream atau positivis. Yang keempat, teori sebagai struktur. Dan yang kelima, filsafat ilmu dan perkembangan akuntansi. Nah, yang pertama kita akan membahas pergeseran arah penelitian. Pendekatan klasikal lebih menitikberatkan pada pemikiran normatif, mengalami kejayaan pada tahun 1990-an. Namun, tahun 1970-an terjadi pergeseran pendekatan dalam penelitian akuntansi. Alasan yang mendasari pergeseran ini adalah bahwa pendekatan normatif tidak dapat menghasilkan teori akuntansi yang siap pakai di dalam praktik sehari-hari. Sebagai akibatnya, muncul anjuran untuk memahami secara deskriptif berfungsinya sistem akuntansi di dalam praktik nyata. Dengan harapan pemahaman dari praktik langsung akan muncul desain sistem akuntansi yang lebih berarti. Untuk alasan kedua, yang mendasari usaha pemahaman akuntansi secara empiris dan mendalam adalah adanya MOVE dari komuniti peneliti akuntansi yang menitikberatkan pada pendekatan ekonomi dan perilaku. Pendekatan normatif maupun positif masih mendominasi dalam penelitian akuntansi. Artikel-artikel menggunakan pendekatan mainstream dengan ciri khas menggunakan model matematis dan pengujian hipotesis. Walaupun pendekatan mainstream masih mendominasi penelitian manajemen dan akuntansi, namun telah muncul usaha-usaha untuk menggoyang pendekatan mainstream. Sebagai gantinya, mereka meminjam metodologi dari ilmu sosial yang lain seperti filsafat, sosiologi, antropologi untuk memahami akuntansi. Nah, yang kedua kita akan membahas metodologi penelitian. Untuk memudahkan memahami dasar filosofi pendekatan penelitian akuntansi akan digunakan kerangka pengelompokan yang dikembangkan oleh Burrell dan Morgan. Dengan pengelompokan ini dipakai untuk mereview penelitian yang berhubungan dengan aspek sosial dan organisasi manajemen dan akuntansi. Ilmu sosial Burrell dan Morgan dibagi menjadi dua dimensi, yaitu sifat ilmu sosial dan sifat masyarakat. Dimensi sosial dibagi menjadi 4. Yang pertama, ontologi. Ontologi ialah cabang metafisika mengenai realitas yang berusaha mengungkapkan ciri-ciri segala yang ada, baik ciri yang universal maupun khas. Jadi landasan ontologi yaitu mengacu pada apa yang digarap dalam penelaah, dengan kata lain apa yang hendak diketahui melalui kegiatan penelaah. Yang kedua, epistemologi ialah cabang filsafat yang menyelidiki secara kritis hakikat, landasan, batasan, dan patokan kesahihah atau validitas pengetahuan. Landasan epistemologi lebih mendasar karena menentukan cara-cara yang dipakai untuk memperoleh dan memvalidasi pengetahuan. Yang ketiga yaitu aksiologi ialah telaah tentang nilai-nilai. Sedangkan teologi telaah tentang tujuan pemanfaatan pengetahuan. Landasan aksiologi atau teologis mengacu pada nilai yang dipegang dalam menentukan prioritas bidang penelitian dan menerapkan serta memanfaatkan pengetahuan. Dan yang terakhir yaitu sifat manusia, menunjukkan pada hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Perilaku manusia dan pengalamannya ditentukan dan dibatasi oleh lingkungan. Pada sisi yang lain, manusia dapat dipandang memiliki otonom kebebasan dan mampu menciptakan lingkungan yang dikehendakinya. Burrell dan Morgan pada tahun 1979 ilmu pengetahuan dikelompokkan menjadi dua dimensi, yaitu objek dan subjektif. Lalu ada dua dimensi alternatif pendekatan terhadap keberadaan masyarakat. Yang pertama berkaitan keteraturan, order dan stabilitas.
yang digunakan untuk menjelaskan mengapa masyarakat cenderung untuk selalu dalam kebersamaan. Yang kedua, menitik beratkan pada pembagian mendasar dari kepentingan konflik dan ketidakadilan distribusi kekuasaan yang pada gilirannya menimbulkan perubahan radikal. Kedua dimensi digabungkan menjadi kerangka klasifikasi metodologi penelitian, manajemen, dan akuntansi fungsional atau positifis, interpretif, radikal humanis, dan radikal strukturalis. Dalam filsafat, pengujian empiris dinyatakan dalam dua macam cara. Yang pertama, dalam pandangan aliran positivis, ada teori dan seperangkat pernyataan hasil observasi independen yang digunakan untuk membenarkan atau memverifikasi kebenaran teori. Yang kedua, dalam pandangan Popperian, karena pernyataan hasil observasi merupakan teori dependent dan fallible, maka teori-teori ilmiah tidak dapat dibuktikan kebenarannya, tetapi mungkin untuk ditolak. Nah, kita akan membahas yang pertama, interpretif. Pendekatan interpretif berasal dari filsafat Jerman yang menitik beratkan pada peranan bahasa, interpretasi, dan pemahaman di dalam ilmu sosial. Pendekatan ini memfokuskan pada sifat subjektif dari social world dan berusaha memahaminya dari kerangka berpikir objek yang sedang dipelajari. Tujuan pendekatan interpretif tidak lain yaitu menganalisis realita sosial semacam ini dan bagaimana realitas sosial tersebut terbentuk. Metodologi penelitian yang berdasarkan pada desain eksperimental dan statistikal yang memperlakukan social world adalah objek dan terukur sehingga tidak sesuai dengan dasar filosofi pendekatan interpretif. Metode kualitatif lebih cocok untuk pendekatan interpretif. Yang selanjutnya, yang kedua yaitu radikal humanis dan radikal struktural. Pendekatan radikal memandang masyarakat terdiri dari elemen-elemen yang saling bertentangan satu sama lain dan diatur oleh sistem kekuasaan yang pada gilirannya menimbulkan ketidakadilan dan keterasingan dalam segala aspek kehidupan. Tema sentral dari pendekatan radikal adalah sifat dan prinsip organisasi suatu masyarakat secara keseluruhan tercermin dan terbentuk oleh setiap aspek dari masyarakat itu. Radikal struktural memfokuskan pada konflik mendasar sebagai produk hubungan antar struktur industri dan ekonomi, seperti surplus value, hubungan kelas, struktur pengendalian, dan lain-lain. Sementara itu, radikal humanis menitik beratkan pada kesadaran individu, keterasingan manusia, dan bagaimana kedua hal ini didominasi oleh pengaruh ideologi. Pendekatan mainstream atau positivis. David Hume menyatakan bahwa pandangan kita mengenai apa yang terjadi di sekitar kita semata-mata diakibatkan oleh konstitusi psikologis yang aneh dari makhluk manusia. Apa yang menurut anggapan kita merupakan pengetahuan, tidak lain hanyalah suatu cara mengatur pengalaman yang tersodor kepada kita. Pandangan Hume telah mengilhami dua macam perkembangan. Pertama, penyempurnaan teori empiris. Kedua, usaha mencari suatu cara untuk memodifikasi kesimpulan-kesimpulan agar dapat mengembangkan suatu teori kompromi, yaitu menerima tuntutan kaum empiris dan mencoba menyelamatkan beberapa unsur dari teori rasionalis. Golongan filsuf yang berusaha menggabungkan empirisme dengan rasionalisme adalah apa yang sering disebut positivisme. Ada dua epistemologi kaum positivis yang selalu dikaitkan dengan metodologi penelitian akuntansi, yaitu logical empirism atau logical positivism dan falsificationism, yang selanjutnya dikembangkan lagi menjadi teori sebagai suatu struktur oleh Thomas Kuhn
dan Imre Lakatos, dan anarki epistemologi menurut Paul Feyerabend. Induktivisme. Wujud interpretasi induktif, logical positivism, menganggap bahwa hipotesis harus dibuktikan dengan penelitian. Atas dasar pendekatan ini, teori dikembangkan berdasarkan suatu masalah yang harus dipecahkan. Setelah masalah ditentukan, masalah tersebut dinyatakan dalam bentuk hipotesis, yaitu pernyataan yang menunjukkan antara dua fenomena atau variabel atau lebih. Apabila hipotesis telah dirumuskan, peneliti akan membuktikan kebenaran hipotesis tersebut. Metode pembuktiannya adalah dengan cara membandingkan hipotesis tersebut dengan hasil observasi yang dilakukan di dunia nyata. Jika hasil pengamatan di dunia nyata sesuai dengan hipotesis, maka hipotesis tersebut terbukti kebenarannya sehingga terbentuk suatu teori. Proses pengambilan kesimpulan umum atau universal yang didasarkan pada hasil observasi dinamakan induksi. Pemakaian induksi untuk membuat suatu kesimpulan umum dapat diterima kebenarannya jika kondisi tertentu dipenuhi. Kondisi tersebut adalah yang pertama, jumlah observasi banyak, kemudian observasi harus diulang pada kondisi yang luas atau berbeda-beda, dan hasil observasi tidak ada yang bertentangan dengan teori universal yang dihasilkan. Apabila kondisi tersebut tidak dipenuhi, maka kesimpulan yang dihasilkan menjadi tidak valid. Falsifikasionisme. Pendekatan falsifikasi dikembangkan oleh Karl Popper yang tidak puas dengan pendekatan induktif. Menurut Popper, tujuan penelitian ilmiah adalah untuk membuktikan kesalahan hipotesis, bukannya membuktikan kebenaran hipotesis tersebut. Oleh karena itulah, pendekatan ini dinamakan falsifikasionisme. Untuk mengatasi masalah yang dihadapi empirisme logis, Karl Popper menawarkan metode alternatif untuk menjustifikasi suatu teori. Teori menurut pendekatan ini adalah hipotesis yang belum dibuktikan kesalahannya. Teori bukanlah sesuatu yang benar atau faktual, tetapi sesuatu yang belum terbukti salah. Jika suatu teori diterima, maka teori tersebut harus menyajikan hipotesis yang mungkin dapat dibuktikan kesalahannya. Dengan kata lain, hipotesis yang tidak dapat dibuktikan salah dengan cara observasi, maka akan dihasilkan teori yang tidak valid. Menurut falsifikasionisme, ilmu berkembang secara pendugaan atau konjektur, dan penolakan atau refutation, atau secara trial and error. Teori sebagai struktur. Dua orang filosof yang mengajukan teori sebagai suatu struktur adalah Imre Lakatos dengan teorinya riset program dan Thomas Kuhn dengan teorinya paradigma dan revolusi. Yang pertama, riset program Imre Lakatos. Konsep Lakatos tentang research program beralih dari teori tunggal. Teori dipandang sebagai sebuah struktur yang terdiri dari asumsi-asumsi dasar dan seperangkat hipotesis tambahan yang khusus didesain untuk melindungi inti teori dari falsifikasi. Teori riset program menurut Lakatos akan terdiri dari hardcore dan negative heuristic, a protective belt of auxiliary hypothesis, positive heuristic, dan elemen-elemen yang menunjukkan perkembangan atau kemunduran suatu program. Kemudian yang kedua, paradigma dan revolusi Thomas Kuhn. Kuhn mengatakan bahwa kemajuan pengetahuan bukan merupakan hasil evolusi, seperti yang ada pada induktivisme dan falsifikasionisme. Kemajuan pengetahuan merupakan hasil revolusi. Teori dapat diganti dengan teori lain yang tidak cocok dengan teori tersebut. Kemajuan pengetahuan merupakan kemajuan yang berakhir terbuka, artinya sebuah akhir yang selalu terbuka untuk diperbaiki atau dikembangkan lebih lanjut. Proses ini dimulai dari pre-science, diikuti normal science, krisis, revolusi, new normal science, krisis baru, dan seterusnya.
Selanjutnya yaitu filsafat ilmu dan perkembangan akuntansi. Walaupun filsafat ilmu awalnya digunakan di dalam ilmu alam, tetapi saat ini telah dipinjam untuk menjelaskan disiplin ilmu lain. Akuntansi misalnya telah menggunakan metode saintifik di dalam proyek riset. Juga ada usaha menggunakan filsafat ilmu untuk menggambarkan akuntansi. Riset akuntansi yang selama ini dilakukan cenderung menggunakan model yang berbeda-beda, dan model tersebut dapat saling menggantikan. Beberapa kasus menunjukkan bahwa research program dihasilkan kembali dan kemudian dibatalkan oleh peneliti. Misalnya, riset yang berkaitan dengan income smoothing hypothesis, akuntansi sumber daya manusia, akuntansi pertanggungjawaban sosial, dan riset tentang hubungan antara variabel akuntansi dengan harga saham yang didasarkan pada efficient market hypothesis. Akuntansi sumber daya manusia merupakan salah satu research program yang muncul berdasarkan sudut pandang ekonomi berkaitan dengan aktiva. Research program ini dikembangkan atas dasar keyakinan bahwa karyawan adalah salah satu sumber ekonomi yang paling penting bagi entitas, dan kegagalan akuntansi dalam mengungkapkan aktiva ini merupakan suatu kelemahan. Dalam berbagai pandangan di atas, jelas bahwa perkembangannya akuntansi dapat ditinjau dari berbagai pendekatan dan melibatkan filsafat ilmu yang selama ini sering digunakan dalam ilmu alam. Berikut ini resume artikel ilmu pengetahuan sosial dan berbagai paradigma dalam kajian akuntansi. Akuntansi merupakan disiplin ilmu yang multiparadigmatik. Hal ini berasal dari buku teori akuntansi yang ditulis oleh Ahmed Belkawi pada tahun 1992. Sebuah buku yang diukur menggunakan ukuran perkembangan pemikiran alternatif dalam akuntansi yang terjadi pada hari ini, bahkan Indonesia. Merupakan sebuah buku yang masih kental semangat positivismenya. Kajian tentang akuntansi saat ini telah mengalami transisi. Apakah transisi ini tergolong pada transisi paradigmatik seperti yang digambarkan oleh Kuhn pada tahun 1962 atau sekedar transisi metodologis? Setiap orang bisa saja berbeda pendapat tentang hal ini. Namun, tanda-tanda bahwa kajian akuntansi mengalami situasi yang transisional dapat dilihat dengan jelas. Munculnya akuntansi syariah permukaan yang merupakan suatu genre akuntansi yang didasarkan pada tata nilai agama merupakan satu bukti yang nyata. Saat ini, komunitas internasional juga tengah mendorong kalangan akuntansi untuk memberi perhatian yang lebih besar tentang lingkungan dan keadilan antar generasi, yang dikenal dengan aspek sustainability. Perspektif dalam ilmu pengetahuan sosial, terutama sosiologi, maupun membuka ruang yang lebih luas bagi para peneliti untuk mengkaji masalah atau problema dalam ilmu akuntansi dari sisi lain yang selama ini tidak diperhatikan. Berikut ini artikel yang kedua tentang telaah krisis filsafat positivisme untuk pengembangan teori akuntansi. Penelitian akuntansi sebagian besar didasari pada filosofi positivisme, karena penelitiannya didasarkan pada fenomena empiris. Dalam sisi negatif, penggunaan filosofi peneliti akuntansi jarang digunakan dalam pengembangan konsep akuntansi dan praktik akuntansi. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba menganalisis akurasi dalam filsafat positivisme dalam pengembangan ilmu-ilmu sosial, terutama dalam konsep kebenaran dan metode kebenaran. Dengan menggunakan filsafat positivisme nampaknya tepat dalam penggunaannya pada pengembangan ilmu pengetahuan alam, karena kebenaran dalam ilmu alam didasarkan pada data empiris tapi juga didasarkan oleh kekuasaan.
Dalam hal itu, filsafat positifisme tidak sesuai dalam pengembangan ilmu sosial, khususnya ilmu akuntansi. Pada saat ini, peneliti akuntansi yang mengacu pada pendekatan aliran filsafat positif hanya mampu memberikan pandangan fenomena nyata. Manusia meningkatkan kemakmurannya dengan dorongan pribadi. Penelitian akuntansi positif belum mampu memberikan perbaikan konsep maupun praktik akuntansi karena tidak pernah menilai gambaran fenomena realitas atau nyata. Pada kebenaran sosial berdasarkan pada kekuasaan akan menimbulkan perbedaan ukuran kebenaran. Demikian sudah diketahui dalam agama, kebenaran mutlak hanya milik Allah dan bersumber dari nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran. Dengan hal itu, seharusnya pengembangan akuntansi mengacu pada nilai-nilai yang telah didasarkan pada Al-Quran sebagai landasan dan harus diterapkan sebaik mungkin. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.